dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya.
Pasalnya, dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya.
Pasalnya, dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai, memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM, Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya.
Pasalnya, dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya.
Pasalnya, dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya.
Pasalnya, dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam durasi hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya.
Pasalnya, dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian.
Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya.
Pasalnya, dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serius. Pak, ini baru pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serius. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim lagi mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi kan? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serial. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi kan? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan serial. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serial. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadihumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serial. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serius. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM, Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi kan? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang serius. Pak, ini baru pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi kan? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank.
Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya.
Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai, memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura atau UTM, Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden
nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitekan. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden nomor
nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalek.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari.
Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Udah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi kan? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Surokim menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Surokim, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Surokim menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan pendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami, baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan tanggung kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi kan? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga di Tipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyodo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifhumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam durasi hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden
nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi kan? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bulan sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon Presiden
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan, dia punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadifumas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini berarti pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelum-sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya. Calon
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap apa sebenarnya motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam menegaskan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE, namun kepolisian juga masih membuka peluang adanya jeratan pasal lain atas aksi pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE. Buntut komentarnya yang bernada ancaman terhadap calon Presiden Anies Baswedan, pria bernama Arjun Wijaya Kusumo, yang berusia 23 tahun kini terancam pidana. Pelaku yang kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terancam UU ITE. Dikutip dari Tribus.com, pelaku yang menuliskan komentar ancaman tersebut kini sudah ditangkap tim Cyber Polda Jawa Timur dan juga ditipit Cyber Barreskrim Polri. Arjun juga mengakui perbuatannya dan membenarkan ia telah menuliskan kalimat ancaman saat Anies Baswedan sedang melakukan live di TikTok. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugiarto menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di Jember, Jawa Timur pada Sabtu 13 Januari sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku sampai saat ini masih menjalani proses pemeriksaan untuk mengungkap motif dibalik aksi pengancaman yang dilakukannya. Irjen Pol Imam membenarkan bahwa pelaku nantinya akan dijerat pasal Undang-Undang ITE. Hal senada juga disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha dalam keterangan terbarunya. Pelaku yang mengakui perbuatannya ini bisa dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE. Akibatnya pelaku terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Aksi pelaku Arjun menjadi sorotan seusai berkomentar di sesi live Capres Anies Baswedan. Ancaman tersebut lantas dilaporkan oleh Timnas Amin dengan meminta kepolisian mengusut pengancaman tersebut. Masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Kubu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memanas. Dua kubu tersebut memanas selesai pelaksanaan debat ketiga Pilpres yang dilakukan KPU. Debat tersebut mengakibatkan adanya ancaman penembakan terhadap Anies. Pelaku pengancaman penembakan terhadap Anies diketahui memakai foto profil bergambar Prabowo. Pengamat menilai memanasnya dua kubu paslon itu berdampak positif bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Trunoyudo Madura atau UTM Surokim Abdus Salam. Bukti bahwa pasangan 03 diuntungkan dari perseteruan 01 dan 02 adalah elektabilitas naik. Elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud mengalami kenaikan seusai debat Pilpres ketiga. Kenaikan elektabilitas itu telah disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sedangkan Suroki menilai naiknya elektabilitas Ganjar karena kubu Anies dan Prabowo terus bersitegang. Menurut Suroki, elektabilitas selalu dinamis. Kian banyak sentimen positif yang didapat, maka semakin banyak pula intensif elektoral yang diperoleh. Suroki menerangkan elektabilitas Ganjar Mahfud bisa rebound jika faktor mikro dan makro didapat. Kasus ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan belum tuntas, kini muncul aksi teror yang juga dialami oleh tokoh politik lain. Mobil Ketua Tim Garda Prabowo Gibran Sulawesi Selatan ditembak pada Sabtu 13 Januari dini hari. Kejadian mencekam itu dialami oleh politisi PAN Sulawesi Selatan Jabal Nur. Jabal Nur dilaporkan menjadi korban dugaan penembakan orang tak dikenal.
Peristiwa itu terjadi di Bisapu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dilansir dari wartakotalive.com, mobil caleg DPR RI itu disinyalir menjadi sasaran tembakan saat sedang parkir di dekat kantor salah satu bank. Akibat penembakan itu, kaca belakang mobil mengalami kerusakan. Jabal mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya sedang berada dalam masjid untuk menunaikan ibadah salat subuh. Sedangkan adiknya sendiri pergi mengambil uang di ATM Bisapu. Jabal menduga ada unsur politik atas kasus yang menimpanya. Pasalnya dirinya merupakan ketua tim Garda Prabowo di Sulawesi Selatan. Atas kasus itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran Juri Ardiantoro meminta polisi untuk mengusut tuntas. TKN menyerahkan kasus penembakan tersebut kepada pihak kepolisian. Dia mencuitkan dia yang punya akun tersebut, namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami. Arjun Wijaya Kusumo yang berusia 23 tahun, pria yang mengancam akan menembak kepala Capres Anies Baswedan, mengakui perbuatannya. Saat ini pelaku masih terus diperiksa secara intensif oleh kepolisian, termasuk kaitannya dengan mendukung pasangan calon lain. Kadif Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugraha membenarkan pelaku Arjun saat ini sudah mengakui bahwa cuitan ancaman yang ditulis saat Anies Baswedan sedang live di TikTok ditulis oleh dirinya. Pelaku Arjun juga mengakui bahwa akun @calonistri71600 adalah akun miliknya yang dipakai mengancam Anies Baswedan. Saat ditanya bahwa pelaku ada kaitannya dengan capres tertentu, Irjen Pol Syandi memberikan bantahannya. Irjen Pol Syandi menegaskan bahwa pelaku mengakui pengancaman terhadap Anies Baswedan tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan capres-cawapres manapun. Dari pengakuan pelaku pada polisi, ia mengatakan tidak memiliki ketertarikan pada pasangan calon tertentu, meski telah melakukan pengancaman pada Anies Baswedan. Sampai saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku baru sekali melakukan pengancaman atau memang sudah pernah melakukan aksi yang sama sebelumnya. Pelaku sendiri masuk dalam kategori pria dewasa yang sudah lulus SMA, sehingga pelaku kini bisa dijerat oleh pidana akibat aksinya melakukan pengancaman. Menginterogasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Sudah pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia mencuitkan, dia yang punya akun tersebut. Namun lebih dalam mohon tunggu waktu. Saat ini tim masih mendalami baik untuk motifnya, kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa segera tuntas, bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan. Maka Polda Jawa Timur dari Subdit Cyber dan Barreskrim bekerja keras untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya, bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan kerja kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan dalam bidang sehari-hari. Pak, ini pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau sudah sebelumnya pernah ada indikasi? Dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi. Apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya. Ini masih kita dalamin karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan. Nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya.
Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons penangkapan pria yang mengancam akan menembak dirinya melalui live TikTok. Anies Baswedan pun berterima kasih atas kerja keras Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga jajarannya. Apresiasi Anies Baswedan pada kepolisian disampaikan saat Capres nomor urut 1 itu berkampanye ke Lampung pada Minggu 14 Januari hari ini. Anies Baswedan mengapresiasi sikap kepolisian yang merespons dengan cepat setelah menerima laporan ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies menyerahkan seluruh kasus hukum terhadap pelaku kepada aparat kepolisian. Hanya saja Anies mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi setiap orang juga punya batasan. Meski demikian, Anies berharap nantinya pelaku bisa dibina agar tidak kembali melakukan perbuatan pengancaman lagi. Seperti diketahui, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan, pelaku telah ditangkap di Jember, Jawa Timur